Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Risma Aprilianti, Laila Dewi Nurjanah, Alvin Ada Fauzi, Risa Ayu Agustin, dan Fuadi Azhaki dalam mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai teori konsumsi Islam. Materi kali ini kami akan membahas 1. Kepuasan dan rasionalitas konsumen muslim, 2. Fungsi utility, 3. Motif dan tujuan perilaku konsumen dalam Islam, 4. Optimal solution. Di sini saya, Risma Aprilianti, akan menjelaskan mengenai teori konsumsi. Teori konsumsi sebuah mekanisme dan berjuta jasa dan komoditi. Teori konsumsi pun sangat dipengaruhi oleh utilitas. Imam Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartit meliputi kebutuhan atau daruriyat, kesenangan kenyamanan atau hajat, dan kemewahan atau tahsinat. Sebuah klasifikasi peninggalan tradisi Aristotelian yang disebut oleh seorang sarjana sebagai kebutuhan ordinal atau kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang eksternal dan terhadap barang-barang psikis. Imam Al-Ghazali memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial atau fard al-kifayah yang sudah ditetapkan Allah. Jika hal-hal ini tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. Dan ia bersikeras bahwa pencahariaan hal-hal ini harus dilakukan secara efisien, karena perbuatan demikian merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Selanjutnya, ia mengidentifikasi 3 alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. Yang pertama, mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Yang kedua, mensejahterakan keluarga. Dan yang ketiga, membantu orang lain yang membutuhkan. Sekian, terima kasih. Saya, Laila Dewi Nurjanah, akan membahas kepuasan dan rasionalitas konsumen muslim. Kepuasan konsumen muslim. Dalam ekonomi konvensional, dikenal teori bahwa manusia membutuhkan suatu barang karena adanya nilai harga yang berguna atau utility. Suatu barang bernilai harga dan berguna karena dapat memenuhi kebutuhan manusia. Beranggapan bahwa nilai suatu benda yang dibutuhkan tidak dapat diukur dengan angka atau ordinal utility, hanya berdasarkan kesukaan atau preference. Artinya, dalam teori ekonomi konvensional, yang dapat membatasi seseorang dalam mendapatkan barang hanyalah anggarannya. Dalam pemanfaatan barangnya, konsumen tidak hanya dibatasi oleh anggarannya, tetapi pertimbangan kehalalan dan kepentingan orang lain ikut membatasinya. Rasionalitas konsumen muslim. Dalam ekonomi Islam, seorang konsumen harus mempertimbangkan nilai moral yang menurut ekonomi konvensional berada di luar ekonomi. Konsep asas rasionalisme Islam menurut Monzed-Kaf 17. 1. Konsep kesuksesan. Kesuksesan dalam kehidupan muslim diukur dengan moral agama Islam, bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. 2. Jangka waktu perilaku konsumen. Sebagian dari keuntungan atau kepuasan di dunia sanggup dikorbankan untuk kepuasan di akhirat. 3. Konsep kekayaan. Kekayaan dalam konsep Islam adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai alat bagi individu untuk mencapai kesuksesan di hari akhirat nanti. 3. Konsep barang. Dalam menggunakan barang senantiasa memperhatikan maqasid asy-syariah atau tujuan-tujuan syariah. 5. Etika konsumen. Islam melarang mengonsumsi barang untuk israf atau pembaziran dan tabzir atau spending in the wrong way, seperti suap, berjudi, dan lainnya. Seseorang dianggap rasional menurut Islam apabila ia menghindarkan diri dari sikap israf atau berlebih-lebihan melampaui batas,
mengutamakan akhirat daripada dunia, konsisten dalam prioritas pemenuhan keperluan, daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah, memperhatikan etika dan norma. Motif dan tujuan perilaku konsumen dalam Islam. Berbeda dengan tujuan konvensional, dalam Islam, kegiatan konsumsi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mencapai kepuasan. Tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk mencapai maslahah duniawi dan ukhrawi. Maslahah duniawi tercapai dengan terpenuhnya kebutuhan kita, misalnya sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Sedangkan kebutuhan ukhrawi terpenuhi jika barang yang kita konsumsi didapatkan dengan cara yang halal dan barang tersebut juga dihalalkan oleh Islam. Contohnya, seseorang membeli mobil kemudian menggunakannya untuk berpergian akan alat transportasi, tapi ternyata orang tersebut malah membeli mobil tersebut dengan hasil uang korupsi, maka maslahah ukhrawi tidak diperoleh orang tersebut. Yang selanjutnya kita masuk kepada subbab 3, yaitu fungsi utility. Fungsi utility itu sendiri apa sih? Fungsi utility merupakan ekspresi matematis yang memberikan nilai pada semua kemungkinan pilihan. Dan dalam teori portofolio, fungsi utilitas mengungkapkan preferensi entitas ekonomi sehubungan dengan resiko yang dirasakan dan pengembalian yang diharapkan oleh konsumen itu sendiri. Dalam mikroekonomi, ini adalah fungsi konsumsi individu atas berbagai barang ataupun jasa yang telah digunakan dan dipakai oleh konsumen. Sedangkan utility function digambarkan oleh kurva indifferent. Biasanya, yang digambarkan adalah utility function antara dua barang atau jasa. Dalam membangun teori utility function, digunakan 3 aksioma pilihan rasional. Yang pertama yaitu completeness. Aksioma ini mengatakan bahwa setiap individu selalu dapat menentukan keadaan mana yang lebih disukainya di antara dua keadaan. Kita ambil contoh, bila A dan B adalah dua keadaan yang berbeda, maka individu selalu dapat menentukan secara tepat satu di antara 3 kemungkinan ini. Ketiga kemungkinan tersebut adalah A lebih disukai daripada B, B lebih disukai daripada A, dan yang terakhir A dan B sama-sama menariknya. Selanjutnya yaitu transitivity. Aksioma ini menjelaskan bahwa jika seseorang individu mengatakan A lebih disukai daripada B dan B lebih disukai daripada C, maka ia pasti akan mengatakan A harus disukai daripada C. Dan asumsi ini menyatakan bahwa pilihan individu bersifat konsisten secara internal. Dengan kata lainnya, tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun, hanya dapat disimpulkan melalui konsisten secara internal. Dan aksioma ketiga dan juga yang terakhir yaitu continuity. Aksioma ini menjelaskan bahwa jika seseorang individu mengatakan A lebih disukai daripada B, maka keadaan yang mendekati A pasti juga lebih disukai daripada B. Berikut merupakan gambar kurva terjemahan ke dalam bentuk gramatis yang dilanjutkan lebih sering kita dengar dengan kurva indifferent. Yang pertama, kita ambil dari gambar kurva dari sudut sebelah kanan, yaitu grafik 2 dimensi dengan sumbu X sebagai barang yang disukai dan sumbu Y sebagai barang lain yang disukai. Jadi maksudnya adalah semua kombinasi titik pada kurva indifference yang sama memiliki tingkat kepuasan yang sama. Gambar di atas dari sebelah kiri menunjukkan bahwa titik A dan B dan C berada pada tingkat indifference yang sama, sehingga tingkat kepuasan pada titik A sama dengan tingkat kepuasan pada titik B atau C, yaitu pada U1, sedangkan titik D dan E memberikan tingkat kepuasan yang sama, yaitu pada U2. Dan yang sebelah kiri merupakan kurva berpotongan, berarti terjadi pelanggaran aksioma utility.
Maksud dari kurva tersebut adalah kombinasi titik S, Q, dan R memberikan tingkat kepuasan yang sama, yaitu pada kurva indifference U1 kombinasi pada titik P, Q, dan T memberikan tingkat kepuasan yang sama, yaitu pada kurva indifference U2. Dari kedua pernyataan di atas, terlihat bahwa titik Q berada pada kurva indifference U1 dan U2, yang berarti tidak adanya konsekuensi tingkat kepuasan pada titik Q, yang berarti pula telah melanggar aksioma kedua dari utility. Di sini saya akan menjelaskan bab tentang optimal solution. Optimal solution ialah kombinasi konsumsi yang dapat memberikan kepuasan konsumen muslim secara maksimal yang merupakan optimalitas konsumen. Konsumen akan memaksimalkan pilihannya dengan dua cara. Satu, memaksimalkan utility function pada budget line tertentu. Pada kurva di sini anggaran yang tersedia untuk mengonsumsi barang halal X dan Y belum sepenuhnya dimanfaatkan atau masih adanya anggaran yang idle. Titik A merupakan titik equilibrium dari tingkat kepuasan optimal yang dapat dicapai oleh konsumen pada titik ini. Kurva yang mempunyai tingkat kepuasan tertinggi bersinggungan dengan garis anggaran budget line. 2. Meminimalkan budget line pada utility function tertentu. Untuk mengonsumsi 20X dan 30Y cukup diperlukan uang $80. Oleh karenanya kombinasi B lebih baik daripada kombinasi T. Karena untuk mendapat T ia harus membayar lebih mahal untuk jumlah barang yang sama. Untuk mengonsumsi barang X dan Y dengan tingkat kepuasan yang sama, seorang konsumen mempunyai beberapa alternatif garis anggaran yang dibutuhkan. Dengan demikian optimalisasi konsumen akan terbentuk berada pada budget line paling kecil untuk mendapatkan kepuasan yang sama. Corner solution untuk pilihan halal haram. Pilihan antara barang halal dan haram bila kita gambarkan sumbu X sebagai barang haram dan sumbu Y sebagai barang-barang halal. Seperti pada gambar di sini. Pergerakan utility function ke kiri ke atas menunjukkan semakin banyak barang halal yang dikonsumsi dan semakin sedikit barang haram yang dikonsumsi. Keadaan ini akan memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.